Shalom, haleluya. Apa kabar semuanya? Saya berharap hari ini kita tetap semangat untuk menghadapi kehidupan yang Tuhan berikan bagi kita. Puji Tuhan. Dan saat ini pembacaan dan perenungan firman Tuhan buat kita hari ini, kita sudah sampai di 1 Raja-Raja pasal 13 sampai pasal yang ke-15. Mari tetap kita belajar untuk dapat memahami dan juga mendapatkan hal-hal yang rohani yang dapat bermanfaat bagi kita melalui pengalaman hidup bangsa Israel. Dan sama seperti kita, mereka juga mengalami berbagai warna dalam kehidupan. Mari kita langsung mulai di pasal yang ke-13. Pasal yang ke-13 berbicara tentang abdi Allah dari Yehuda yang akhirnya berkunjung kepada Yerobeam dan tentunya atas perintah dari Tuhan. Dan kita membaca beberapa ayat awalnya, ayat 1 sampai yang ketiga, dan biasanya ayat-ayat awal itu memberi pengertian dasar atau apa yang akan terjadi di pasal tersebut. Dan mari kita baca mulai ayat yang pertama. Sedang Yerobeam berdiri di atas mezbah itu sambil membakar korban, maka atas perintah Tuhan datanglah seorang abdi Allah dari Yehuda ke Betel. Lalu atas perintah Tuhan berserulah orang itu terhadap mezbah itu, katanya, hai mezbah, beginilah firman Tuhan, bahwasanya seorang anak akan lahir dari pada keluarga Daud, Yosia namanya, ia akan menyembelih di atasmu imam-imam bukit pengorbanan dan membakar korban di atasmu, juga tulang-tulang manusia akan dibakar di atasmu. Pada waktu itu juga ia memberitahukan suatu tanda ajaib, katanya, inilah tanda ajaib bahwa Tuhan telah berfirman bahwasanya mezbah itu akan pecah sehingga tercurah abu yang di atasnya. Dan kita tahu bahwa Yerobeam itu melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dia membangun bukit-bukit pengorbanan, dan jangan lupa dia membangun juga 2 lembu jantan emas untuk disembah, ditaruh di 2 kota. Dan pada saat Nabi Allah itu berbicara kepada Yerobeam, tentu saja bahwa dia menjadi marah. Dan abdi Allah itu akhirnya diserang oleh Yerobeam. Dia mengulurkan tangan dan dia berbicara untuk menyuruh untuk menangkap abdi Allah itu. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Tangan Yerobeam akhirnya menjadi kaku, dia menjadi kejang, dan dia tidak bisa membalikan lagi tangan yang sudah terulur untuk menyuruh menangkap abdi Allah itu. Dan akhirnya Yerobeam meminta untuk abdi Allah berdoa kepada Allah, memohon belas kasihan sehingga dia bisa dipulihkan tangannya. Dan itu terjadi. Tetapi ya itu sayangnya, saudara, ya, kita akan lihat berikutnya bahwa seringkali mujizat tidak membawa orang sadar dan bertobat sungguh-sungguh. Cuma sekedar apa yang diperlukan terjawab dan itu sudah selesai. Memang pada saat dia akhirnya dipulihkan, dia mengajak abdi Allah itu untuk mampir ke rumahnya dan untuk dia dapat menyuguhi dengan makanan. Tetapi abdi Allah itu berkata bahwa Tuhan memberi perintah bahwa dia tidak boleh makan dan minum di situ. Jadi dia harus kembali, dan kembali pun tidak dengan jalan yang sama. Jadi akhirnya dia pergi. Tetapi sayang sekali, saudara, tragis sekali bahwa akhirnya abdi Allah itu terperdaya dengan ada nabi tua yang dikatakan di situ tinggal di Betel, dan dia diinfokan kepada anak-anak dari anak-anaknya apa yang terjadi dengan Yerobeam. Lalu kemudian dia mengejar abdi Allah itu, dan dia menawarkan makanan. Dia menawarkan untuk singgah mampir ke rumahnya dan makan dan minum. Dan hal yang sama disampaikan oleh abdi Allah itu, bahwa Tuhan melarang dia untuk makan dan minum. Tetapi kita melihat, saudara, pencobaan, tantangan, dan sebagainya bisa datang dari orang-orang yang kalau mau dilihat sesama orang-orang di dalam pelayanan, kalau mau dibilang pakai kata pelayanan, ya. Karena nabi Tuhan itu akhirnya dia berbicara kepada abdi Allah itu, dan dia mengaku bahwa Tuhan berbicara kepadanya. Coba saya bacain buat saudara ayat 18. Lalu jawabnya kepadanya, aku pun seorang nabi juga seperti engkau, dan atas perintah Tuhan seorang malaikat telah berkata kepadaku bahwa bawa pulang dia bersama-sama engkau ke rumahmu supaya ia makan roti dan minum air. Tetapi dikatakan, tetapi ia berbohong kepadanya. Jadi dia berbohong mendapatkan pernyataan Tuhan. Kita juga harus berhati-hati bahwa hal-hal ini
bukan hanya terjadi pada masa-masa Israel di masa itu, tetapi juga bisa sampai sekarang ini, karena iblis dengan berbagai cara untuk menyesatkan orang, termasuk orang-orang yang dikenal sebagai nabi, sebagai hamba Tuhan, sebagai mungkin dengan istilah-istilah yang organisasional yaitu pendeta dan sebagainya. Tapi saudara, sebagai umat Tuhan, mari kita belajar untuk berhati-hati dan jangan gampang diperdaya. Intinya adalah kita harus mengikuti suara Tuhan, perintah Tuhan itu yang nomor satu untuk kita taati daripada perkataan manusia yang seharusnya kita harus buktikan dengan perkataan Tuhan itu sendiri. Dan akhirnya Tuhan menjadi murka atas abdi Allah itu karena dia tidak taat kepada Tuhan, dan kematiannya tragis, dia mati diserang dan diterkam oleh singa. Dan itulah saudara, sekali lagi berhati-hati ya, untuk percaya dan kita melakukan perintah Tuhan lebih daripada kata-kata manusia. Dan sesudah peristiwa yang luar biasa dengan Yerobeam, kita balik lagi kepada Yerobeam. Ayat 13 mengatakan, sesudah peristiwa ini pun Yerobeam tidak berbalik dari kelakuannya yang jahat itu, tetapi mengangkat pula imam-imam dari kalangan rakyat untuk bukit-bukit pengorbanan. Siapa yang mau saja ditahbiskannya menjadi imam untuk bukit-bukit pengorbanan. Kita harus tahu dari awal soal peribadatan kepada Tuhan adalah sesuatu yang sakral, sesuatu yang kudus, yang tidak bisa asal-asalan suka-suka. Siapa yang mau dan dia diangkat. Nah, kita harus berhati-hati ya, belajar dari hal-hal ini, bahwa kita harus menyikapi Tuhan, menyikapi pelayanan dengan sungguh-sungguh, dengan betul-betul rasa takut akan Tuhan. Dan kita lihat pasal yang ke-14, dan di situ berbicara, di ayat-ayat awal berbicara tentang riwayat dari Yerobeam ya, dan akhir dari kehidupannya. Dan ayat yang pertama dan yang kedua dikatakan, pada waktu itu Abia anak Yerobeam jatuh sakit, lalu Yerobeam berkata kepada istrinya, berkemaslah, menyamarlah supaya jangan diketahui orang bahwa engkau istri Yerobeam, dan pergilah ke Silo. Bukankah di sana tinggal Nabi Ahia? Dialah yang telah mengatakan tentang aku bahwa aku akan menjadi raja atas bangsa ini. Dan inilah yang direncanakan oleh Yerobeam, karena paling tidak dia masih tahu bahwa Tuhan dapat menyatakan yang benar terhadap kehidupannya, dan dia sudah mendapatkan pernyataan bahwa Tuhan akan menghukum dia, dan penyamarannya dia tidak berhasil karena Tuhan sudah berbicara kepada Nabi Ahia tentang kedatangan dari istri Yerobeam yang akan menyamar. Dan akhirnya malah apa yang disampaikan firman Tuhan kepada istri Yerobeam itu yang untuk diteruskan kepada suaminya, bahwa malapetaka akan datang, akan turun kepada keluarga Yerobeam. Dan ayat 10 itu sangat menyedihkan saudara. Bahkan firman Tuhan berkata, aku akan menyapu keluarga Yerobeam seperti orang menyapu tahi sampai habis. Saudara bayangkan bagaimana Tuhan sangat keji dengan perbuatan dari Yerobeam, karena Tuhan tidak suka orang berpaling atau menduakan dia adalah Allah yang cemburuan adanya, Tuhan katakan. Dan dia tidak mau kita berselingkuh secara rohani dengan menyembah berhala. Dan akhirnya Yerobeam sampai kepada akhir kehidupannya. Dikatakan lamanya Yerobeam memerintah ada 22 tahun, kemudian ia mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya. Maka anaknya menjadi raja menggantikan dia. Anak satu-satunya yang bisa lolos pada saat itu dan menjadi raja. Dan mulai 21 dan selanjutnya cerita berpindah kepada kerajaan Yehuda, yaitu tentang Rehabeam yang menggantikan Salomo ayahnya. Dan di situ ayat 21 katakan, adapun Rehabeam anak Salomo, ia memerintah Yehuda. Rehabeam berumur 41 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 17 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem, kota yang dipilih Tuhan dari antara segala suku Israel untuk membuat namanya tinggal di Israel, untuk membuat namanya tinggal di sana. Nama ibunya ialah Naamah, seorang perempuan Amon. Nah, kita tahu bahwa Salomo seperti dikatakan di pasal-pasal sebelumnya, dia itu mencintai dan jatuh cinta kepada perempuan-perempuan kafir ya, yang bukan dari keturunan Israel, perempuan-perempuan asing, dan itu tidak berkenan kepada Tuhan sebenarnya.
Dan apa yang dilakukan oleh Rehabeam itu adalah jahat di mata Tuhan, karena dia melakukan hal-hal yang meneruskan penyembahan-penyembahan berhala yang diturunkan dari masa-masa akhir kehidupan ayahnya Salomo. Dan dia juga membangun tugu berhala, dan dia menempatkan tugu-tugu berhala di bukit-bukit yang tinggi-tinggi dan di pohon-pohon yang rimbun. Nah, saudara berbicara pohon-pohon yang rimbun, sebab itu banyak orang yang ketakutan kalau berada di bawah pohon besar, pohon rimbun, karena dari dulu iblis sudah menipu manusia dengan hal itu dan hal-hal yang berbau okultisme, dan seperti apa yang dilakukan oleh Rehabeam, dan dia membangun tugu-tugu berhala itu di tempat-tempat seperti itu. Lalu di tahun yang kelima pemerintahannya, dikatakan dalam pembacaan kita bahwa Raja Sisak orang Mesir itu akhirnya menyerang Yerusalem. Dan tragisnya juga adalah Raja Sisak itu merampas semuanya apa yang berharga di bait Allah yang sudah dibangun oleh Salomo dengan segala kemegahan dan nilai yang sangat-sangat mahal pada saat itu, dan bahkan sampai saat ini kalau kita bisa kalkulasi. Dan Sisak merampas juga istana juga dibangun dengan cara yang luar biasa, dan dia merampas semua barang-barang berharga, batu-batu berharga, termasuk emas. Kita tahu bahwa dinding di bait Allah itu dilapisi emas semua di bawah oleh Sisak. Dan apa yang tragis selanjutnya juga dikatakan bahwa Israel dan Yehuda, mereka terus menerus, jadi antara Rehabeam dan Yerobeam, mereka terus menerus ada peperangan, saling menyerang satu dengan yang lain. Dan kalau mau dibilang itu sama seperti saudara dengan saudara berperang, itu sesuatu yang sangat menyedihkan, tetapi itu yang terjadi di tengah-tengah bangsa Israel. Dan dan pasal yang ke-15 kita melihat kelanjutan dari kepemimpinan Rehabeam. Akhirnya anaknya menjadi raja, Abiam menjadi raja atas Yehuda. Dan dalam tahun ke-18 di ayat yang pertama, ke-18 zaman Raja Yerobeam bin Nebat menjadi rajalah Abiam atas Yehuda. Dan dikatakan bahwa dia menjadi raja hanya 3 tahun, dan terjadi perang juga dengan Israel terus menerus di sana. Dan Abiam juga adalah mewarisi kejahatan yang dilakukan oleh ayahnya Rehabeam, dan itu juga tidak dikehendaki oleh Tuhan. Dan akhirnya dikatakan bahwa sesudah itu anaknya yaitu Asa menjadi raja menggantikan dia. Kita melihat ayat yang ke-9, dikatakan dalam tahun ke-20 zaman Yerobeam, itu berarti 2 tahun lagi sesudah akhir dari masa kepemimpinan Yerobeam menjadi raja orang Israel, ya. Jadi karena dia menjadi raja 22 tahun, jadi dalam tahun ke-20 zaman Yerobeam raja Israel, Asa menjadi raja atas Yehuda, menggantikan Abiam, ya, menggantikan Abiam yang menjadi raja hanya 1 tahun. Dan itu berarti ada 2 tahun dia menghadapi Yerobeam. Dan menghadapi peperangan, Yerobeam akan terus menyerang bangsa atau kerajaan Yehuda. Dan dia menjadi raja 41 tahun. Dan ayat yang ke-12 dikatakan adalah ayat yang istimewa. Asa melakukan apa yang benar di mata Tuhan seperti Daud bapa leluhurnya. Bahkan ia memecat Maakah neneknya dari pangkat ibu suri, karena neneknya itu membuat patung Asyera yang keji. Asa merobohkan patung yang keji itu dan membakarnya di lembah Kidron. Kita tahu bahwa neneknya itu adalah orang Amon, dan Amon itu menyembah berhala. Dan istri-istri Salomo yang banyak itu ada sekitar 700 dikatakan dalam pembacaan kita sebelumnya. Dan mereka itu semua memaksa dia atau mempengaruhi dia untuk akhirnya Salomo juga ikut membangun bukit-bukit pengorbanan, mempersembahkan korban kepada Baal, dan juga membangun Baal-Baal, tempat-tempat penyembahan berhala. Dan itu akhirnya menimbulkan murka dari Tuhan. Tetapi Tuhan tetap mempertahankan keturunan mereka karena janjinya kepada Daud. Dan itu sangat luar biasa. Lalu cerita berpindah, saudara, mulai ayat yang ke-25, yaitu
raja di Israel, dan saya harap saudara tidak menjadi bingung ya, apalagi sesudah Salomo adalah raja Yerobeam dan Rehabeam. Yerobeam kalau saudara lihat itu sama huruf awalnya dengan ini. Waktu saya di sekolah Alkitab dan belajar membedakan, kadang-kadang bingung antara Rehabeam dan Yerobeam, mana kerajaan utara, mana kerajaan selatan, mana raja Israel, mana yang raja Yehuda. Jadi Yerobeam itu namanya huruf pertamanya sama dengan Yerusalem, itu adalah raja Israel, dan Y-nya yaitu Yerusalemnya, rajanya itu yang R-nya ya. Jadi Rehabeam itu raja Israel, raja Yehuda. Dan saudara bisa sambil membaca, tips saya adalah saudara bisa menulis, oh ini raja pertama, raja kedua, dan catat itu. Dan itu sangat bermanfaat bagi pembelajaran buat kita, buat saudara. Dan dikatakan di ayat yang ke-25, jadi raja Israel sesudah Yerobeam adalah Nadab. Di ayat 25 dikatakan Nadab anak Yerobeam menjadi raja atas Israel dalam tahun kedua zaman Asa, raja Yehuda. Ia memerintah atas Israel 2 tahun lamanya. Dan ayat 26, ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, serta hidup menurut tingkah laku ayahnya dan menurut dosa ayahnya, yang mengakibatkan orang Israel berbuat dosa pula. Dan tidak lama kepemimpinan dari Nadab, karena ada Baesa yang akhirnya bangkit mengadakan satu persepakatan untuk membunuh Nadab ya. Baesa bin Ahia orang Isakar, itu berarti bukan anak dari Yerobeam. Dan di ayat 28 dikatakan Baesa membunuh dia dalam tahun ketiga zaman Asa, raja Yehuda, dan menjadi raja menggantikan dia. Segera sesudah ia menjadi raja, ia membunuh seluruh keluarga Yerobeam. Wow, luar biasa dikatakan ayat 29, dan ini adalah penggenapan dari firman Tuhan yang disampaikan oleh Abia dan juga oleh Nabi Ahia ya saudara. Dan kita melihat di sini dikatakan tidak ada yang bernafas yang ditinggalkannya hidup daripada Yerobeam sampai dipunahkannya semuanya, sesuai dengan firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan hambanya Ahia orang Silo itu. Dan akhirnya setelah sudah selesai dengan keturunan dari Yerobeam, selesai, dan dikatakan bahwa dalam tahun ketiga zaman Asa, raja Yehuda Baesa bin Ahia menjadi raja atas seluruh Israel di Tirsa. Ia memerintah 24 tahun lamanya. Itu berarti masanya dengan Asa itu cukup, karena Asa memerintah 41 tahun. Itu berarti selama masa pemerintahan Baesa, Asa adalah raja orang Yehuda. Dan ayat 34 dikatakan ia melakukan apa yang jahat. Itu berarti sudah 3 turunan, sudah 3 raja dari Yerobeam, lalu kemudian tadi Nadab, lalu kemudian sekarang Baesa. Tiga-tiganya melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dan serta dia hidup menurut tingkah laku Yerobeam dan menurut dosanya, yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Dan kita melihat itu, dosa itu bisa menurun, tetapi ada kemampuan bagi manusia, bagi orang-orang yang takut akan Tuhan, untuk memutus tali dosa itu dari keturunan. Dan itulah panggilan Tuhan bagi kita untuk diselamatkan di dalam Kristus. Tidak peduli background, latar belakang saudara, Tuhan sanggup untuk memutuskan penyembahan berhala, keterikatan dengan penyembahan berhala, dan keterikatan dengan dosa oleh darah Yesus yang disediakan bagi kita sebagai korban tebusan sempurna yang sudah dilakukan Kristus di kayu salib, agar kita memiliki penebusan, pengampunan, dan kita memiliki masa depan di dalam Kristus. Puji Tuhan. Dan saudara, hal yang paling utama juga yang dapat kita belajar dari pembacaan kita dan perenungan kita pada saat ini adalah berbuat jahat dan menjadi jahat adalah pilihan masing-masing manusia. Demikian juga, ingat satu hal ini, demikian juga dengan berbuat baik dan menjadi baik adalah pilihan kita juga. Dan biarlah dengan perenungan firman Tuhan pada hari ini, dan dengan membaca firman Tuhan, kita dapat mengerti bahwa Allah menginginkan kita menjadi baik, dan Allah menginginkan kita melalui apa yang dilakukan Tuhan di dalam kita, anugerah dan berkat Tuhan, kita juga dapat melakukan perbuatan baik. Dan biarlah kita boleh memilih kebaikan, memilih melakukan yang baik,
dan mempermuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.